Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya belasan kambing milik warga Rawajitu Timur mati mendadak. 138 orang ikuti pilkades serentak di Lampung Selatan. Pemkab Lampung Tengah siapkan 8.000 hektar sawah untuk ketahanan pangan. Terakhir, Polda Lampung harus transparan soal penyebab gagal jantung Advent. Ini 13 kambing. Daerah milik warga Rawajitu Timur ya. Rawajitu Timur ini tewas, mati mendadak ini terkait dengan dugaannya adalah PMK ya. Penyakit mulut dan kuku. Ini kan kalau udah 13 ini artinya udah harus diwaspadai gitu ya. Jangan sampai nanti seperti pada saat mau musim haji kemarin, musim lebaran haji kemarin, tiba-tiba ada penyakit sapi kan gitu. Itu sangat merugikan petani. Ini kalau isunya menyebar, kambing-kambing itu misalnya terkena kayak gitu, ada penyakitnya seperti itu, masyarakat tidak enggan lagi membeli kambing, itu jelas kerugian pada petani. Itu memang harus dijaga gitu. Nah, kemudian ada 138 orang mendaftar pilkades ya, pilkades serentak ya, Lampung Selatan. Ini memang menjadi agenda ini, kegiatan ini menjadi pembuka di tahun politik ini ya, pembuka demokrasi dalam politik. Artinya memang inilah berbahagialah warga Lampung Selatan yang sudah mulai belajar untuk berdemokrasi di awal-awal sebelum menghadapi pesta demokrasi di pileg dan pilpres ya. Nah, itu menjadi agenda yang bagus itu ya. Ada satu lagi yang menarik adalah Pemkab Lampung Tengah menyediakan 8.000 hektar. 8.000 hektar lahan untuk ketahanan pangan. Ini bisa jadi contoh kabupaten lainnya, terutama kabupaten yang lahannya luas dan banyak pertaniannya. Oke, kita beralih. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, kolaborasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Awasi distribusi bahan pokok untuk jaga stabilitas harga. Dugaan kekerasan siswa SPN makin janggal. Terakhir, polusi udara di Bandar Lampung akibat pabrik batu bara. Nah, itu lagi ya, kolaborasi untuk memadamkan kebakaran ini ya. Ini sesuai dengan tajuk kita, itu yang kita bahas. Kita memang dorong pemerintah untuk ayo berkolaborasi, kemudian memberikan edukasi ke masyarakat seperti apa agar benar-benar terhindar dari bencana-bencana kebakaran walaupun dalam skala kecil ya, misalnya di perumahan, di lahan milik pribadi gitu. Tapi itu kan sudah memberikan secara psikologi memberikan dampak juga ke masyarakat lainnya untuk itu. Makanya kita harus berkolaborasi gitu. Nah, kemudian juga distribusi sembako, harga pokok, bahan pokok itu untuk menjaga stabilitas harga ini terkait juga dengan kemarau ini gitu ya. Artinya beberapa komoditas yang memang kita khawatirkan akan gagal panen gitu ya. Kemudian apalagi bahan pokok seperti beras, seperti segala macam. Kalau gagal panen, harga meningkat, terus kemudian tidak terjangkau, masyarakat mau makan apa kan itu. Artinya dampaknya juga cukup luas. Betul. Gitu ya, Bang, ya? Satu lagi yang menarik adalah kasus dugaan kekerasan siswa di SPN ya. Ini sekarang makin janggal. Ternyata setelah diotopsi oleh polisian rumah sakit Ada Malik menyatakan bahwa itu gagal jantung. Kalau memang gagal jantung, artinya bagaimana proses rekrutmen calon siswa itu gitu loh. Gagal jantung itu kan pasti ada gejala-gejala awalnya, misalnya apakah tidak kuat otot jantungnya gitu kan, atau artinya kan itu ada kejanggalan dan mestinya harus dari awal sudah tertolak dengan seperti itu. Oke. Kita beralih. Pemirsa, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Kaishan akan rilis mini album keduanya Good and Great bulan depan. Ronan Keating gelar konser di Jakarta. Putri Aryani grogi jadi pembuka konser. Blackpink akan gelar konser di Seoul, selesaikan konser Brownpink. Agnes Mo jadi line up kejutan di rangkaian Asian Sound Syndicate Volume 2. Terakhir, Titi DJ gandeng Lale Ilma Nino dalam karya terbaru Top 40.
Ronan Keating ya mau konser di Jakarta ya. Dan ini Putri Aryani sebagai pembuka konsernya ya gitu. Artinya memang itulah yang kita salutnya adalah musisi-musisi dunia itu mengapresiasi sekali bagaimana seorang disabilitas bisa berseni, bukan hanya musik sebenarnya. Orang yang bisa melukis dan ini juga mereka sangat apresiasi. Ini terbukti memang. Putri Aryani ini bagaimana dia menjadi salah satu favorit juara lah di American Got Talent ya waktu saat itu awal munculnya itu. Kemudian juga dia akhirnya diundang oleh istana untuk memberikan hiburan pada saat upacara bendera gitu ya. Nah ini terakhir adalah Ronan Keating mengajak dia untuk konser bersama. Dia jadi pembukanya gitu. Dulu kalau sebuah grup band menjadi band pembuka di konser band terkenal itu luar biasa gitu. Dan dia juga akan terdorong naik itu popularitasnya di tengah kancah dunia musik gitu. Ini yang jadi apresiasi dari Ronan Keating. Kemudian ada Blackpink ya. Blackpink ini mereka mengakhiri konser Brown Pink ya. Blackpink jadi Brown Pink gitu. Iya, artinya dari hitam pekat menjadi ke coklat-coklatan atau ke abu-abuan gitu ya. Nah di Seoul ini menjadi lanjutan konser mereka gitu. Ini memang Korea ini K-pop ini memang luar biasa di dunia ini yang supaya dikenal di mana-mana. Oke, terima kasih Bang Aan sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan Sai 100 FM, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.